Oke guys, kembali lagi bersama gue Ete. Dan ya kan, kemarin ini kalian mungkin sudah nonton part 1. Atau yang buat belum nonton yang part 1, oke, nonton dulu part 1 sebelum lanjut ke yang episode hari ini guys. Oke, nah jadi hari ini sebelum lanjut, tolong lakukan tugas semuanya kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Oke guys, jadi kita berlanjut ke part kedua, di mana kalian akan, bukan kalian sih, tapi gue membiarkan kalian untuk mengkepoin diri gue guys. Jadi lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, let's go! Oke, jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita udah langganan sama misalnya spesifik supplier atau seller, mereka biasanya pasti akan update terus sih barang-barang baru gitu. Apalagi kalau misalnya lu udah langganan dan mereka tahu lu tuh spesifik suka Iron Man. Pasti mereka kalau masuk barangan mereka pasti japri lu gitu loh. Nah kalau misalnya nggak seperti itu, ya mau nggak mau kita harus cari tahu di eh, bisa di sosmed. Tapi biasa di sosmed itu kalau misalnya kayak contoh gue di Instagram gitu, gue punch in hashtagnya ya, agak susah sih. Lebih gampang misalnya kita cari di marketplace. Misalnya kalau di Indonesia ada yang si warna hijau gitu kan ya. Nah kalau misalnya di negeri Paman Sam ada yang si marketplace huruf E gitu. Jadi biasa ya kita harus cari tahu sendiri sih guys, karena jarang banget kita bisa nemuin, kalau pribadi gue ya untuk Iron Man itu bisa ditemuin di mall-mall khususnya di Jakarta gitu, atau misalnya kita pergi ke toko yang spesifik jualan produk-produk collectibles gitu. We're gonna be okay. You can rest now. Mengheningkan cipta dimulai. Aduh, sambil nyetir nggak boleh merem ya. Aduh, kalau ngomong meninggal ya sedih sih guys. Jujur, gue semenjak Iron Man meninggal di Endgame, gue hasrat gue untuk bahkan menikmati film-film Marvel tuh udah agak males gitu. Dan kalau dari segi koleksi ya, sebenarnya gue masih pengen banget sih ngoleksiin Iron Man gitu. Cuman kalau gue perhatiin semenjak yang Iron Man meninggal itu udah jarang banget keluarin koleksi. Ada koleksi-koleksi Iron Man yang baru-baru. Rata-rata itu mereka kayak remake dari edisi-edisi entah Marvel Comics Iron Man yang vintage lah. Kalau nggak entar armor yang ini warnanya cuma diubah dari yang mesti merah jadi warnanya biru lah. Jadi yang kayak gitu-gitu menurut gue agak maksain sih. Tapi kalau misalnya bisa ketemuin koleksi-koleksi yang unik dan lucu, ya pastinya harus digas dong guys. Makanya kalau kalian bisa perhatiin juga, gue itu ada beberapa kali mau coba collab koleksi Iron Man gue dengan beberapa toy artis lokal gitu ya. Jadi itu menurut gue ada koleksi yang timeless dan endless. Kenapa? Karena kita bisa merasakan Iron Man tapi dengan cita rasa lokal dan juga pastinya sesuai dengan warna style si toy artisnya itu sendiri guys. Menurut gue pribadi pasti worth it lah guys ya. Karena gue itu tipenya gini, tergantung konsep kalian koleksi Iron Man, koleksi barang itu buat apa. Khususnya misalnya ngomongin Iron Man ya, kalian mau jual lagi buat investment atau memang buat kepuasan pribadi aja. Kalau gue tuh be honest, ya buat koleksi doang gitu loh. Kalaupun misalnya ke depannya total barangnya itu secara value naik, kalau misalnya kalian nonton beberapa review-review mainan-mainan gue di episode beberapa sebelumnya ini, kan gue mention ya guys, ingat gue kasih tau kayak gue dulu beli harganya berapa, atau sekarang di marketplace barangnya udah nggak ada, kalaupun ada harganya tuh udah naik jadi berapa gitu. Jadi menurut gue sih ya worth it aja gitu loh. Ya itu menurut gue sih guys, menurut gue ya definitely worth it. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya cukup sulit ya, bahkan orang-orang terdekat gue pun juga menanyakan hal yang sama, even istri gue pun menanyakan hal yang sama gitu. Bahkan gue sesekali pernah ngomong ke istri gue, amit-amit gue kenapa-napa ya, gue kasih tau dia mana yang harus dijual dulu gitu. Tapi selama ini napas masih ada gitu ya, atas izin yang sang pencipta gue masih hidup, dan selama kondisi ekonomi finansial masih oke-oke saja, ya gue belum ada kepikiran buat ngejual koleksi gue sih guys. Tapi gue bukan tipe yang kayak hold on sampai mati
kalau sampai kepepet gue butuh uang, ya mau nggak mau ya gue harus willing to let go gitu loh. Tapi paling nggak gue tahu di value berapa gue harus jual koleksi gue. Nah, ini sebenarnya cukup unik guys. Jadi waktu itu tuh momen lagi pandemi ya. Pandemi, kita tuh di rumah doang. Bahkan waktu itu yang masa-masa bener total lockdown, kita nggak bisa kemana-mana sama sekali kan. Nah itu bener gue sama istri tuh kayak di rumah doang. Nggak ngapa-ngapain, nonton doang gitu. Dan cuman kerjanya bersih-bersihin koleksi gue gitu. Nah tiba-tiba ya istri gue nyeletuk lah, ini daripada koleksi semua berdebu nggak jelas kayak begini ya, kayak you do something about it lah gitu. Dan gue suka nontonin youtuber yang kayak nge-review mainan, mereka yang lagi mainin game, nontonin gameplaynya mereka. Terus ya istri gue ngomong, kenapa nggak di kontenin YouTube aja, coba-coba iseng-iseng aja. Apalagi kan lagi heboh waktu itu trennya hashtag mulai aja dulu, ya kan. Nah itu kemudian juga ada beberapa close circle gue, you know who you are. Jadi gue lagi berenang di kolam renang, terus ya tiba-tiba mereka nge-encourage aja gitu kayak, kenapa lu nggak buatin aja konten, mulai aja nggak apa-apa, coba-coba aja dulu gitu, nggak apa-apa, nggak usah keren-keren, coba video sendiri, rekamin sendiri, edit sendiri, siapa tahu it works gitu kan ya, start small. Itu guys, jadi kisahnya bisa terjadi Ethan for fun. Well, yang pasti gue inget banget di beberapa video pertama itu struggle banget. Bahkan gue ngerekamnya dari awal itu kan pakai, gue nggak boleh spill sih. Gue nggak boleh spill. Tapi intinya, gue itu dari awal berusaha untuk mendapatkan angle yang bagus untuk ngerekam. Kemudian juga kira-kira konten yang bagus itu seperti apa sih, itu susah. Bahkan gue kayak harus bener-bener nge-refresh knowledge gue tentang produk yang gue mau review. Karena kan gue nggak mungkin cuma nge-review asal kayak kasih tahu info kayak hoax gitu kan, enggak dong. Nah, dan gue mencoba untuk menunjukkan bahwa ya how passionate I am, jadi ya gue harus bener-bener do my best. Nah, terkadang itu tuh waktu dulu ya, ngerekam, nyiapin bahan, sampai ngedit, itu tuh bener makan waktu seharian. Jadi bener-bener seharian tuh gue kayak gak bisa ngapa-ngapain selain ngerjain buat konten si Ethan for Fun. Nah, thankfully sekarang, ya gue udah bisa punya tim buat yang edit. Thank you para tim editorku. Kemudian gue juga udah bisa nyetok rekaman-rekaman stok-stok video gitu ya. Nah itu pun juga gue harus bener-bener ngebagi waktunya. Karena timing itu penting banget, dapetin natural light. Kemudian juga ya gue sebisa mungkin rekaman di saat anak gue sedang tertidur supaya tidak berisik gitu. Ya itu sih guys, suka dukanya, tapi paling gak seru banget. Karena setiap kali gue mau ngonten, gue jadi brainstorm lagi otak gue tentang barang ini gitu, cari informasi. Dan terkadang malah karena kita brainstorm tentang produk ini jadi kepikiran, baru ketahuan, ada koleksi baru lagi gitu. Koleksi selain Iron Man, menurut gue sih itu tidak menutup kemungkinan ya guys, karena balik lagi channel gue itu kan Ethan for Fun. Jadi basically anything yang fun harusnya bisa gue kontenin guys. Dan kalau kalian nanya ke gue ada interest lain selain Iron Man, pastinya ada dong guys. Nah, jadi ya gue sangat terbuka banget untuk mungkin ngontenin hal lain selain Iron Man guys. Karena jujur aja Ethan for Fun ini, dengan adanya Ethan for Fun, membuka banyak pintu. Gue berkenalan dengan banyak orang gitu, dan it's a very great opportunity guys. So, I'm thankful for Ethan for Fun. Dan yes, gue terbuka untuk mau review. I wouldn't say review, tapi gue terbuka untuk membahas hal lain selain Iron Man, atau mungkin koleksi selain Iron Man. Itu. Jadi gue sangat-sangat terbuka banget untuk nge-review hal lain selain Iron Man. Memang untuk video-video awal sampai belakangan ini, setengah tahun belakangan ini memang gue fokus Iron Man, karena memang koleksi yang gue punya ada Iron Man, dan memang background, maksudnya passion gue yang gue tahu itu, knowledge gue itu tentang Iron Man. Tapi ya, why not, dengan gue bisa aja mengeksplor sesuatu hal yang baru, koleksi yang baru, nambah knowledge gue, memperluas network gue ya kan di luar sana. Itu sebuah tantangan untuk Ethan for Fun. Ingat ya guys, selama itu fun, Ethan harus di situ. Harapannya pastinya cepat-cepat bisa monetize guys, salam cuan, ya kan? Ya tapi gue selama ngonten pun juga coba enjoy, gue nggak mau terlalu nge-pressure gue untuk cepat-cepat monetize atau tidak. Harapannya pastinya subscriber makin
to the moon gitu ya kan. Dan semakin bisa networking di dunia luar sana, scope-nya itu besar sekali, nggak cuma di dunia mainan, nggak cuma Iron Man dong scope-nya. Kemudian harapannya ke depan juga semoga gue bisa bawain konten yang lebih menarik, yang bahkan lebih edukatif gitu, dan pastinya bisa buat kalian semua semakin seneng sama bukan cuma Iron Man, sama mungkin nanti apapun yang gue review guys. Itu sih harapannya. Oke guys, jadi itu pertanyaan-pertanyaan seputar gua, kepoin tentang gua guys. Gue senang banget bisa sharing sedikit tentang gua dan tentang channel ini Ethan for Fun. Harapan gua ke depannya pastinya kalian lakukan tugas mulia kalian untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Ya, dan gua senang banget bisa review buat konten yang semakin berkualitas, semakin edukatif buat kalian semua guys. Itu aja guys di episode Ethan for Fun kali ini. Nggak sabar untuk ketemu kalian di episode lainnya di channel cinta kita, yaitu adalah Ethan for Fun. Let's go!